Uh, ya, sore hari ini saya mau sharing, saudaraku, beberapa lama ini ada hal yang apa ya, menjadi awas-awas ya, menjadi awas-awas buat saudara dan saya. Tuhan kita Yesus memberi awas-awas buat saudara dan saya menjelang akhir zaman ini. Yang akan terjadi adalah kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya, kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Wah, ini kalau jadi peringatan buat saudara dan saya, saudara pasti harus waspadai, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana mengelola supaya hati kita tidak menjadi dingin. Ya. Tentunya yang pertama adalah saudara dan saya mesti menaruh benar-benar di dalam hati dan pikiran kita bahwa karya salib itulah sumber dari kasih kita, saudara. Amen. Karena apa? Karena Yesus mengasihi saudara dan saya bukan karena saudara baik. No. Yesus mati di kayu salib, apakah saudara sudah baik? Tidak. Kata Alkitab, Yesus ketika mati di kayu salib, saudara ini masih seterunya Tuhan, lawannya Tuhan. Sampai sekarang pun kadang kita sering memberontak sama Tuhan, benar? Ya, saya baru merenung benar-benar hari-hari nanti kita belajar satu hal, yaitu namanya mengelola hati, saudara. Karena saya pernah mengalami masa-masa, ya ini saya cerita apa adanya yang pernah saya alami, yaitu hubungan saya sama istri saya pernah mengalami, aku kok wis ora cinta. Pernah ada masa seperti itu. Loh, lah kok ngono? Lagi iya. Pernah, tapi itu kan perasaan, ya. Dan saya pernah ngomong sama istri saya itu begini. Saya ini dari bojomu kok rasanya itu seperti apa istilah saya itu? Bojo bayangan. Ini istilah saya loh ya. Maksudnya begini, tak cetok nih gitu ya. Supaya nanti saudara pulang terus ngomong-ngomong gitu ya. Bojo bayangan begini. Saya kalau di kantor gitu ya, wah bayang nih nanti kalau pulang saya akan peluk istri saya. Terus saya akan bilang I love you sayang. Gitu. Rasanya begini. Tapi nanti kalau sudah sampai rumah itu tidak keluar. Nanti ya maksud saya ya. Seperti itu saya pernah ngalamin. Dan itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok iso ini nopo? Ya. Coba yang sudah kawin lama-lama ini, pernah nggak ngalamin masa seperti itu? Ada yang pernah? Orang nanti nih hebat kata seperti ya. Maksud saya belum ada yang ngaku gitu ya. Ya syukur, puji Tuhan kalau tidak mengalami seperti yang saya alami, saudara ya. Tapi saya bersyukur kenapa Tuhan sampai bawa seperti itu, supaya saya kembali jauh. Ketika saya masih melihat istri saya sekarang ini masih teman persekutuan.
Jauh. Ya, saya pernah cerita di sini dulu kalau saya punya istri, ya, saya punya idola, maksudnya ya, punya angan-angan kalau punya istri, wongnya rada dhuwur gitu ya, paling enggak seaku gitu ya. Kan lumayan kalau cewek tingginya sesaya ya, 160 itu lumayan cewek tinggi gitu kan. Rambutnya panjang, saya suka cewek rambutnya panjang. Dulu. Kan boleh toh, wong masih sik tong-tong. Sik masih saya umur 22 itu apa? Pemuda ya. Ganteng lagi ya. Rambutnya seirang orang teknik ya. Rambut saya dulu kalau sisiran belah tengah. Keren toh. Ya. Gagah. Wawai kenceng gitu, karena saya suka olahraga. Saya punya seperti itu. Terus akhirnya ketemulah istri saya dulu ya, dia masuk bukan tong-tong gitu. Tapi kan ya begitulah sejarahnya. Pendek, rambutnya pendek lah. Ya saya mana tertarik, ya enggak lah ya. Saya sudah punya pikiran. Saya nanti kalau cari cewek agak tinggi, rambutnya panjang, ya dia tidak tertarik. Tapi terus Tuhan ngomong, jodoh, wah saya kaget itu. Jelas sekali itu jodoh, wah tak tes bisa itu jodoh, keliru di Tuhan. Wah penjara sih dulu rambutnya jauh lagi kok cendek, rambutnya cendek pisan. Saya berdoa, benar-benar berdoa sungguh-sungguh. Dan dulu zaman saya masih muda, saya benar-benar naik sampai Tuhan tenangan. Saya tidak nyombong dulu kalau doa pagi setiap hari 4 jam ya. Suka doa puasa. Tiap hari. Kamis, Jumat, Sabtu ke Getsemani. Tiap minggu doa puasa di sana. Jadi itu pengen nak ngomongin Tuhan cetong gitu ya. Wih jodoh, wah kita tes disini kelahiran nih Tuhan. Ya saya uji bener-bener, sampai 2 minggu. Pucuk berjauh. Terus akhirnya saya ngomong gini, Tuhan kalau ini benar, aku minta 2 orang bersaksi bahwa namanya Susi itu jodoh. Loh benar loh saudara, waktu saya berdoa itu, habis saya berdoa besoknya ada satu teman persekutuan ngomong, kok yang kayak ini jodoh loh. Ini serius. Besoknya saya dipanggil Pak Ahi kan gembala, bener enggak? Panggil saya, terus kopi ya Mbak Susi. Tak jelok-jelok loh, ya kan? 2 orang saksi sah. Alkitab ngajar 2 saksi sah. Itu flashback itu saudara. Dulu begitu yakin Tuhan ngomong ki jodohmu. Perjalanan pernikahan hampir saya ini bilang tahun ini 97 sampai sekarang 36 saya menikah 89. Saya menikah itu 89. 34 tahun yang lalu, saudara. Perjalanan pernikahan 34 tahun itulah pernah mengalami titik di mana kasihnya hilang. Ya. Kita mengikut Tuhan. Perjalanan hidup kita. Perjalanan ini kalau pulang di apa yang saya sampaikan itu cek hatimu masing-masing. Kita ngikut Tuhan tidak tahu sudah berapa tahun ya. Kalau saya mulai 82 saya mengikut Tuhan sampai sekarang. Bagaimana hati kita sama Tuhan hari ini? Biasa-biasa
Tahu enggak artinya biasa-biasa? Tahu enggak? Biasa-biasa iki ya pokoknya biasa wae. Ora pengen-pengen. Kita tadi nyanyi dulu. Kau beri yang ku minta, ya toh? Tadi pagi Koin bacanya ayat ini karena tadi pagi dia doa kok diingatkan ayat itu, kemudian terus dia ngomong Tuhan, mintalah. Terus Tuhan tanya, kamu mau minta apa Mbak? Tuhan tanya gitu sama Koin jawab, aku minta hati yang mengasihi. Hari-hari ini penting banget. Kita bisa hadir di sini, dalam bisa nyanyi, dalam bisa baca firman, bisa berdoa, tapi biasa-biasa saja hidup saya, hidupmu dan hidup orang yang gerak keting gitu ya. Begitu Tuhan ngomong wijodomu sudah ada meneguhkan, terus retret kita terus di ngerok. Wah, saya cari momen yang tepat. Pas banget. Jadi isu-isu makan pagi, kita sarapan pagi, tak cedai. Saya ngomong, saya ini kan orangnya mulut yang ngomong, orangnya pintar-pintar, bios ngomong apa-apa dan tak ditolak ya apa itu belanja dah. Cuma ngomong aku kok dapat gini. Piye kamu? Wis langsung ngono ngomongnya ora enak. Depan. Kok kamu bahas ora enak basa-basi. Terus sampai situ yang terjadi adalah hilang yang tadi cewek tinggi rambutnya panjang sudah ada ono sudah. Kalau ono ceritanya ya, dan hilang yang ada cuma dia. Kangen, mulai kangen. Saya pernah, bener ini serius. Saya tadi yang cerita doa 4 jam gila. Ini hebat. Bener Karanganyar ganteng kono lho, wis suara kompet itu nak nyanyi sore kan. Sampai jalan ngono. Semuanya saya datang ngawani masjid. Memang sengaja. Memang sengaja saya ngambil masjid. Ngomong. Pernah sebuah yang wah lagi hadir ceklik wajahnya dia waduh ini piye perketuan aku lagi sembahyang loh ini rohani banget loh saya ini begitu ceklik wajahnya dalam nama Yesus. Saya kalau mengingat itu geli dewe pagi banget loh rasanya ini tak tengking hilang langsung hilang. Biasanya balik. Itulah manusiawi kalau kita sedang jatuh cinta. Seperti itu. Nah, hari ini kita mengikut Tuhan. Pernah enggak? Rasanya aku kuat lagi ketemu Tuhan, kangen aku. Ada enggak kayak gitu? Ada enggak? Tasya. Ada. Rasanya itu. Ya saya pernah ada, tapi kadang juga enggak ada, saudaraku ya. Kita tuh enggak seperti yang maksudnya itu yang saya omongkan itu enggak tiap hari. Sampai Tuhan enggak. Kadang memang ada masa-masa yang biasa, tapi ada menggebu-gebu. Kenapa? Saya belajar sesuatu begini. Ketika kita menggebu-gebu, les masuk hadirat Tuhan, nyanyi, nangis, nyembah Tuhan, wah indah banget. Besoknya enggak gitu lagi. Ya biasa wae nyanyi orangnya popo, saudara. Baca Alkitab ya orangnya popo, saudara. Ya, saudara enggak percaya saya saksikan. Saya baca Alkitab minimal ya sehari 40 pasal.
minimal 40 pasal. Saya baca tiap hari 40 pasal sehari. Wah, kok itu sakti muda. Bocor kadang-kadang ya bocorannya popo. Ya bocor wae. Tapi satu saat Tuhan ngomong gitu. Besoknya baca lagi. Ya ora apa-apa. Tapi itu membuat satu hal yang menarik yang saya pelajari begini. Ketika engkau mengalami masa yang menyala-nyala sama Tuhan, wah, ketika tidak, engkau akan merindukan masa yang menyala tadi. Ngerti maksud saya? Jadi kalau kita baca Alkitab, tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Satu saat ada apa-apa. Yang ada apa-apa ini akan membuat saudara satu saat merindukan kembali yang ada apa-apa. Ya? Coba cek perjalanan kita hari-hari bersama Tuhan. Kasih kita menjadi dingin atau biasa-biasa, atau kadang kau biasa, kadang kau luar biasa. Makanya paling tepat itu penggambaran kita ikut Tuhan itu memang koyok nak kita lungo ICU. Detak jantung kita ini naik turun lah. Itulah kehidupan kita. Itu tandanya kita masih hidup. Benar enggak? Naik turun. Enggak pernah detak jantung. Wah, cepat mati gitu. Detak jantung kayak normal kan gitu ya. Baik. Saya alami seperti itu, mengikut Tuhan itu indah banget. Nah, saya ngecek hari-hari ini. Tuhan, bagaimana aku mengikuti Engkau? Semakin cinta atau enggak? Saya memastikan diri saya semakin cinta. Cek dirimu masing-masing. Hari-hari ini kasihmu menjadi dingin atau menjadi menyala di bawah. Nah, ini contoh atau pengalaman. Kalau engkau semakin cinta sama Tuhan, engkau pasti punya kerinduan untuk hidup benar. Ingat itu, ya. Kalau engkau semakin cinta Tuhan, engkau akan semakin mau hidup benar, bukan hidup baik. Baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Engkau semakin rindu. Nah, tadi kita kan makan ini tubuh dan darah Tuhan. Saya lupa baca ayatnya ini. Saya sudah buka tadi, saya lupa bacakan, ya. Saya bacakan. Ayat 56 Yohanes 6. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, tampilkan aja, kita baca sama-sama, ya. Wah, Melvin keren di belakang. Asia ada di depan. Ini cangkong buah luar biasa. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia, saya, tinggal di dalam aku dan aku tinggal. Kau selalu ada. Apa? Kau selalu ada. Benar enggak ini? Benar enggak? Sangat benar. Menurut ayat ini sangat benar. Kau selalu ada bagiku. Kenapa selalu ada? Karena dia ada. Ada dalam hidup. Kalau kau semakin cinta Tuhan, kau
akan semakin merindukan Dia yang ada di dalam diri. Dan yang di dalam diri adalah kebenaran. Hidup kita pasti suka yang benar. Amin. Ya. Nah, sekarang urusannya dengan hati tadi, saudaraku ya. Kemarin saya melihat satu peristiwa. Nah, ini belajar. Bahayanya kalau kita menyimpan sesuatu di dalam hati kita yang baik, yang maksudnya bukan yang baik, kejengkelan atau kemarahan atau kekecewaan, kalau tidak segera dibereskan, iblis akan serang hidup. Nah, kemarin saya lihat di depan mata saya sendiri. Sampai sekarang tuh saya mikir, loh kok yo iso ya? Orang Kristen berkelahi. Aku bisa mikir, orang Kristen. Tapi saya ingat benar-benar yang dia ucapkan. Oh yo, sejak kemarin. Kan kata-kata sejak kemarin ini membuktikan bahwa itu adalah yang disimpan sejak kemarin. Ya, disimpan. Nah, akhirnya meledaklah hari itu. Berkelahi. Saya kalau mengingat ini, wah, baru kemarin saya berpikir, ya, betapa hati-hatinya kita dengan namanya mengelola hati. Sejak kemarin tapi orang diberes nih. Lah, setan goda terus. Nah, enak. Karena kita baca kisah yang menarik yang dulu dibahas di sisi lain, sekarang kita bahas di sisi yang lain juga. Kita bisa buka di dalam satu Raja-Raja pasal 22. Ini kisah yang dulu Pak Budi pernah sampaikan, yaitu Raja Yosafat itu Raja Yehuda, orang yang uripnya benar, tapi dia punya besan. Besannya Raja Ahab, orang Raja Israel, ya, raja yang ibu kotanya namanya Samaria. Ahab ini juga, ya bukan jahat, tapi dia pokoknya mestinya bangsa Israel itu nyembah Allah, tapi si Ahab ini nyembah berhala. Bojone ratu Baal, misalnya, wah cilokol teman Ahab ya. Dan ini besanan terus waktu berkunjung si Yosafat dijak merebut satu kota yang namanya Ramot Gilead, ya. Jangan baca sendiri ceritanya, tapi saya melihat sisi yang lain yang ini saudara dan saya harus waspadai. Ini benar-benar saudara. Kemarin saya lihat di apa ya itu? Yusril Mahendra, tahu enggak? Tapi ini politik loh ya, politik. Dia ngomong begini, sistem suatu negara kalau baik, sistem suatu negara kalau baik, orang jahat dipaksa jadi baik. Dia ngomong begini. Contohnya, kowe nang Singapura, ya kan? Karena sistemnya siap baik, kowe nyebrang sembarangan, wong Indonesia nyebrang sembarangan, kowe ditangkap, didenda, bisa dipenjara juga. Ya. Sistemnya sudah baik, jadi saudara nggak bisa sembarangan. Tapi dia ngomong gini, kalau sistem negaranya buruk, kowe wong baik dipaksa jadi jahat. Contohnya, dia ngasih contoh gini.
Aku ki ngurus KTP, ora barbar. Saya ini orang baik. Saya nggak mau macam-macam. Diurus KTP kon lho ora jadi KTP. Piye caranya cepet jadi? Bisa lah, jadi cepet. Bisa Pak. Berapa hari? Sehari. Bayar berapa? 1 juta. Lah, dibayar 1 juta dia jadi orang jahat. Ini contoh ini ya. Rumah-rumah ya ono bener itu ya. Ya. Lah Alkitab ini pedoman yang baik apa enggak? Saudara ini jadi baik. Benar, bukan baik. Benar, enggak? Tapi kita kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak benar ya. Kita perlu bertobat sebenarnya ya. Nah ini kisah menarik sekali. Kita langsung lompat aja ayat 8. Ini menurut saudara ini piye lho? Aku dhewe ngomongnya ini hati-hati. Saya belajar sungguh-sungguh. Ya, gini, ayat 8. Waktu diajak perang, terus si Yosafat ini, Ahab ini ngundang nabi-nabi. Wah, kira-kira 400 nabi. Wah, hebat banget. Ki raja ki sakti banget, bener enggak? Lah ana 400 nabi lho. Mestinya hebat ini Raja Ahab ini. Coba nak kalian semua jadi nabi. Ora ada sing khotbah nang kene. Tenang. Lah kupane dhewe nang tekan mbek Tuhan ora teko. Wah iki kok memang ngene. Wes balik. Pakaiane balok. Lah nabi kabeh. Ini 400 nabi luar biasa, nabi palsu kabeh. Wah cilaka ini. Dundang nabi-nabi. Wah, maju, nanti menang, maju. Wah, nabi-nabinya menubuatkan kowe maju pasti menang. Ya. Ayo sama tahu aja nabi palsu nih. Ngomongannya bahaya. Orang nabi lain enggak? Nah, dia tekon gitu. Ada, masih satu. Wah, ini 400. Masih satu nabi yang benar, saudara. Ya, jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta apa? Petunjuk Tuhan. Ingat ini. Dengan perantaraannya dapat diminta apa? Petunjuk Tuhan. Lah nak Tuhan kayak petunjuk salah apa bener? Mestinya bener kan saudara, ya toh? Diminta petunjuk Tuhan. Terus dia ngomong gini, tetapi aku membenci dia. Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku. Melainkan apa? Malapetaka. Orang itu ialah Mika. Aku nak duwe anak-anak kan jenenge Mika, aja liper. Ora lagi guyon ya. Ya, kamu juga ya. Mika 1, Mika 2. Binjimlah, kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Baca terus. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika dengan segera. Terus, sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda duduk masing-masing di atas katanya dengan pakaian kebesarannya. Dan terus, maka, terus, juga ya ini baca sendiri ya, ini menarik. Juga semua nabi, wah di 400 bersuara serentak. Raja, majulah ke Ramat Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Wah ini kita banyak 400 wong. Rajane hati ini terangkat ya. Hebat nabi-nabi. Wah maju mesti menang. Terus Ganjar Prabowo. Ya. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja.
Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Terus, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup sesungguhnya, apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Terus, kira doa, ya. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja pada Mika. Nah ini tekon, piye, aku itu orang maju. Nah Mika jauh ini. Padahal ini godol saudaraku ya. Mika ini ngece menang waktu itu. Mungkin suaranya digede-gede nih. Majulah dan kau akan beruntung. Sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tapi lainnya ngece. Saya percaya itu Mika waktu ngomong lainnya ngece. Ngece sampai suaranya gawi-gawi. Terus, tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Berarti rajanya ngerti tidak JJ tadi? Ngerti dalamku. Makanya dia marah, dia ngomong sih bener. Nah ini kan bener pada nabi-nabi musim mau, ya kan bener dah. Maju menang kan. Tapi bosok Mika ini ngomong sampai ngece, loh, ngomong sih bener. Terus ya, lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Terus kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu tidak pernah ia menubuatkan yang baik? Menurut saudara apa yang diomongkan Mika ini baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik apa enggak? Bingung. Baik apa enggak? Kenapa ini raja kok enggak mau nerima ini, saudara? Kan aneh kan? Aku melihat loh, ini belum perang loh, bener enggak? Belum perang, Mika ini menubuatkan. Aku melihat, weh orang Israel kau pasti kalah. Aku melihat kau seperti domba-domba yang tercerai-berai. Baik apa jelek? Baik apa jelek? Saya waktu merenungkan ini. Kalau Raja Israel bisa ngomong, bukankah telah kukatakan kepadamu tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malah petaka. Kenapa si Raja Ahab bisa ngomong begitu? Kenapa? Saudara kenapa? Kenapa? Tadi lo ayat sebelumnya tadi lo mengatakan, aku membenci dia. Ayat sebelumnya. Benar tak? Terus sebelumnya, itu kan sesudahnya. Ayat berapa itu tadi? Nah itu, ya ayat 8. Tetapi aku membenci. Saudaraku, saya belajar begini hari-hari ini. Kalau hatimu dan hatiku tidak beres terhadap seseorang, kau pasti melihat yang jelek terhadap orang. Ya, Pak Nomo minggu lalu menyampaikan hati yang murni, itu yang harus kita minta hari-hari. Kalau tidak, kasih kita akan menjadi dingin. Saya itu racun. Makanya di dalam kitab Wahyu ada satu bintang yang jatuh. Nama bintang itu Aksintus, yang artinya yang menyebabkan air itu menjadi pahit dan orang yang minum mati. Hari-hari ini banyak orang gampang kecewa, simpan kekecewaan akhirnya jadi akar pahit dan dia akhirnya meninggalkan gereja. Kalau tidak di dalam gereja ya dia bikin rusuh. Paling gampang tesnya ya, paling gampang.
minggu lalu saya saksikan itu paling gampang adalah Tuhan Yesus ngajarin. Kalau kau gampang melihat selumbar di mata saudara, hati-hati. Mungkin ada balok di dalam matamu, itu kan kasar banget. Kalau ada balok di mata kita, sebenarnya kita bisa lihat nggak? Ya nggak bisa, ya. Balok sampai selumbar gede mana? Tuhan umpamakan seperti itu. Tesnya paling gampang. Kalau hari-hari ini kok gampang melihat kelemahan saudaramu, keburukan saudaramu, ayah ibumu, teman-temanmu di pekerjaan, kok sangat gampang. Berarti kita dalam keadaan yang sebenarnya tidak baik. Saya waktu baca cerita ini, kenapa Ahab seperti itu? Karena dia sudah menyimpan rasa tidak senang sama Mika. Jadi omongan Mika ya orang digatek. Padahal coba dia gateknya, selamat dia udah mati. Bener gak? Tapi karena dia tidak mau dengar. Karena tidak mau dengar kenapa? Karena dia tidak suka sama orang. Hari-hari ini, kalau kita mengikuti Tuhan, ada satu peringatan buat kita untuk menjaga hati yang murni. Makanya Amsal 3 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala waspada. Karena dari situlah terpancar ke hidup. Jadi ini pesan saya hari-hari ini, ya. Aku mengasihi Tuhan. Cek paling gampang. Gimana dengan hatimu? Hatimu beres, kau akan semakin mengasihi Tuhan senyala-nyala. Tapi kalau tidak, hati-hati, kasih kita jalan-jalan dalam hidup. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat malam hari ini. Engkau telah memberi peringatan buat kami bahwa dalam akhir zaman ini kasih kebanyakan orang yang menjadi dini. Dan kami sebagai anak-anak-Mu tidak mau Tuhan kasih kami menjadi dini. Engkau mengajar kami untuk kami waspada di dalam menjaga hati kami. Terima kasih buat malam hari ini. Mari yang mau berdiri bersama-sama kita akan berdoa. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mendengar firman Tuhan, kau menyimpan dalam hatimu, kau rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Hidupmu dan hidupku semakin hari semakin mencintai Tuhan. Hatimu dan hatiku menyala-nyala untuk semakin hari semakin sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih daripada yang lain. Kebenarannya adalah ya dan amin. Kebenarannya itulah menjadi kekuatan dan kuasa yang memerdekakan setiap kita dari ikatan apapun juga. Sehingga hidupmu dan hidupku bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang semakin diubahkan oleh firman Tuhan dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang di mana engkau ada dan saya ada. Setiap kita yang percaya berkata amin. Tuhan berkati. Pengumuman